Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kisah Islami yang dirahmati Allah. Wendy Lofu membagikan kisahnya sebelum memeluk agama Islam. Dulu ketika masih bukan Islam, dari kecil itu saya sudah dididik untuk membenci Muslim. Entah itu didikan dari lingkungan segala macam seperti itu. Karena saya tinggal di tempat mayoritas itu ya orang yang bukan Islam gitu. Saya mempelajari Islam itu tujuannya untuk fitnah Islam. Tujuan di awal pertama kali saya membuka Al-Quran, membuka hadis. Itu tujuan pertamanya itu ya benar-benar ingin menjatuhkan Islam gitu. Tujuan pertamanya. Ketika dulu saya melihat orang Islam itu gimana ya? Selalu melakukan hal yang sia-sia. Sholat 5 kali seperti, lu emang nggak ada waktu lain apa? Nggak ada kesibukan lain? Hanya untuk berdoa sama Tuhan lu. Emang Tuhan lu bisa ngasih lu apa? Sampai punya pemikiran nih, maaf 1000 maaf. Tuh ya lu begitu-begitu aja gitu loh. Lu sholat 5 kali sehari, nungging 5 kali sehari, tetap aja seperti itu gitu. Di awal-awal sih masih seperti biasa. Saya mengaku kalah, saya masuk Islam, sholat ya sholat, puasa ya puasa, seperti orang pada umumnya, tapi tidak mendalami Islam. Apa itu Islam gitu. Mereka mengajarkan Islam perlahan-lahan kepada saya. Karena Islam ini tidak bisa kita serap sekaligus. Harus pelan-pelan step by step. Sampai sekarang saya masih belajar itu. Belajar Islam. Sampai sekarang saya malah merasa setelah mulai banyak belajar tentang Islam, saya harus lebih sabar. Saya harus menjadi Wendy yang lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara saya, kepada mungkin suku Tionghoa, bahwa Islam yang saya pilih, yang saya anut sekarang, yang saya sembah Tuhannya sekarang, itu membuat saya lebih baik. Berarti kalian juga bisa lebih baik seandainya kalian mau masuk Islam. Seperti itu. Dia mengatakan dahulu dirinya adalah seorang yang sangat membenci Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Wendy mengaku tidak senang mendengar lantunan azan ketika menonton televisi. Saat disinggung apa yang membuatnya berlaku demikian, Wendy menjawab karena melihat perilaku orang Muslim. Di saat itu, aku melihat Islam dari orang yang menjalankannya, jadi ketika orang yang menjalankannya tidak baik, berarti anggapannya, agama lu gak bisa ngebuktiin kalau ajarannya baik, ujar Wendy. Wendy mengaku, dahulu dirinya sempat berupaya mencari kesalahan dalam Al-Quran untuk tujuan buruk. Sebab ia beranggapan Al-Quran merupakan buku karangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia berpikir pasti memiliki kesalahan. Ketika orang membuat buku setebal ini, pasti ada kesalahan minimal 10%. Jadi, saat itu, aku merasa pasti Al-Quran ada salahnya, kata dia. Berangkat dari rasa penasaran tersebut untuk mencari kesalahan Al-Quran, Wendy lantas menemukan beberapa fakta yang tidak masuk logikanya saat itu, seperti adanya air tawar di dasar laut hingga pertemuan dua air di lautan namun tak menyatu. Setelah menemukan dua fakta itu, Wendy mengaku siap untuk memfitnah Islam. Namun, tak berselang lama, ia mendapat petunjuk melalui tayangan televisi dan YouTube bahwa kedua hal tadi benar adanya dan sudah ditemukan oleh ilmuwan, sehingga ia pun batal untuk memfitnah. Kendati demikian, saat itu Wendy tak berputus asa. Dia lantas mencari hal yang ada di dalam Al-Quran namun dibenci oleh orang Islam itu sendiri. Hal tersebut adalah poligami, hukum dalam Islam yang memperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Wah bisa nikah 4 nih, muslimah aja gak seneng kok, wah ini gua goreng nih, di agama lain aja bolehnya hanya 1, ini bisa 4. Ucap Wendy menggambarkan pemikirannya saat itu. Itu karena saking bingungnya aku membuka lembaran demi lembaran Al-Quran, tidak ketemu bahan fitnah. Akhirnya saya akan serang secara pribadi Rasulullah, sambungnya.
Berangkat dari sana, Wendy lantas mencari bukti untuk memfitnah Rasulullah. Lagi-lagi di tengah pencarian bukti dirinya malah mendapat fakta alasan mengapa Islam memperbolehkan poligami. Setelah aku cari di Google, ternyata alasannya di dunia ini jumlah laki-laki dan perempuan 1:3. Di situ aku termenung, bagaimana seseorang yang hidup ribuan tahun lalu di gurun, dia bisa tahu tentang populasi manusia yang tidak seimbang, ungkapnya. Fakta-fakta baru yang ia temui ketika berusaha memfitnah Islam malah membuat Wendy semakin nyaman ketika membaca Al-Quran hingga dibuat takjub dengan kitab suci umat Muslim tersebut. Akhirnya aku merasa kalah dari sebuah benda mati namanya Al-Quran, yang aku bisa lakuin kalau kalah, berarti aku harus mengakui kemenangan dong. Saya memutuskan untuk syahadat di situ, alhamdulillah, pungkasnya. Wendy kini telah menjadi mualaf selama kurang lebih 9 tahun. Dia pertama kali syahadat di Pontianak, namun ia kembali mengucap 2 kalimat syahadat pada tahun 2019, setelah resmi bergabung dengan Mualaf Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.